Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Firentina Kewasule dengan NIM 2103030107. Saya dari kelas C, semester 2, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Di video kali ini saya akan mereview atau menjelaskan kembali isi buku yang berjudul Kesadaran Gadget yang berisi tentang pemikiran, kemauan, dan tindakan kolektif di era media sosial. Yang pertama, pernyataan tentang gadget. Gadget dipahami sebagai hal yang berguna dengan suatu tujuan. Maka pertanyaan ini perlu dipindahkan ke tingkat yang lebih mendasar. Kita perlu mengeksplorasi cara-cara di mana hal-hal ini berfungsi di dunia kita. Bagaimana kegunaan ini memanifestasikan dirinya. Bagaimana gadget memperluas, mengubah, atau membentuk kerangka dunia manusia. Setelah secara longgar mendefinisikan gadget sebagai benda, kita perlu memulai dengan bertanya lebih serius. Benda apa itu? Ini mungkin tampak pertanyaan yang jelas, tapi jauh dari itu, dan menjawabnya menawarkan beberapa wawasan penting tentang bagaimana kita dapat berpikir dan berperilaku terhadap gadget. Hal ini membutuhkan alamat untuk sifat hal-hal seperti itu dan peran yang mereka miliki dalam mengarahkan manusia satu sama lain dan lingkungan mereka. Tidak ada cara untuk bertanya atau memiliki kesempatan untuk menjawab pertanyaan apapun itu tanpa mengakui kontribusi mendasar dari Martin Heidegger. Dalam tulisan Heidegger, benda atau awalannya dieksplorasi sebagai konsep yang sangat umum, mengacu pada suatu dunia seperti batu atau pohon, atau lebih umum untuk keadaan atau aktivitas atau sesuatu yang hanyalah sesuatu dan bukan apa-apa. Tetapi untuk tujuan pemikirannya, Heidegger mulai dari posisi sesuatu sebagai sesuatu yang utama di dunia. Contoh pertama, apa yang dapat disentuh, dijangkau, atau dilihat, yaitu apa yang ada di tangan. Maka dalam konsep ini segala sesuatu berada di luar kita. Mereka ada di dalam dan dari dirinya sendiri. Mereka tersedia untuk persepsi kita, dan dengan demikian ada tangan atau forehand. Ini juga dapat dipahami dalam terjemahan alternatif asli dari istilah asli Heidegger forehand sebagai hadir secara objektif. Sejauh ini menawarkan pandangan yang sepenuhnya kompatibel dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di atas. Namun, menurut Heidegger, sketsa awal dari hal yang hadir secara objektif tidak cukup untuk memahami apa sebenarnya sesuatu itu. Heidegger berargumen bahwa sains telah menawarkan kepada kita deskripsi yang dapat diterapkan dengan baik tentang banyak hal yang dapat kita bicarakan tentang bantuan dalam hal kandungan mineralnya, tentang bunga melalui studi botani, komputer di istilah elektron dan silikon. Tetapi ada sesuatu tentang hal yang tidak dibahas dalam pendekatan positifistik seperti itu. Pertanyaannya di sini bukanlah tentang kualitas ilmiah khusus dari benda ini atau itu, karena itu tidak menyentuh pertanyaan tentang apa yang membuat sesuatu menjadi sesuatu, dan bukan apa yang membuatnya menjadi batu atau kayu. Kondisi apa ini bukan untuk mengabaikan deskripsi ilmiah tentang hal-hal yang realitas.
bukan sudut pandang, tetapi untuk menyadari bahwa apa yang perlu kita fokuskan adalah hal yang dalam pengalaman sehari-hari. Fokus pada pengalaman sehari-hari sejalan dengan filosofi Heidegger yang lebih luas, di mana pemahamannya tentang manusia didefinisikan dalam hal ada dalam waktunya dan tempat tertentu dan dalam hubungan dengan dunia tertentu, konfigurasi yang mengkristal dalam konsep desain. 2. Materialisme gadget. Dalam bab sebelumnya saya menawarkan kerangka kerja untuk mendefinisikan dan merealisasikan gadget. Saya berpendapat bahwa gadget dapat ditemui baik sebagai benda ataupun bahwa orientasi kita terhadapnya harus sebagai benda, mengenali potensinya sebagai benda fokus yang berkumpul. Saya berpendapat untuk melepaskan terhadap gadget sebagai disposisi untuk mendukung ini. Saya juga menarik garis hubung antara gadget, ensemble, dan dispositif. Saya menyentuh aspek pembentukan politik dan ekonomi dari gadget, tetapi dengan cara yang agak terbatas. Oleh karena itu, dalam bab ini saya akan mengembangkan tema-tema tersebut dengan eksplorasi yang lebih. Dalam hal ini saya akan berargumen bahwa modallah yang konstruksi gadget sebagai objek, bukan apapun di dalam gadget itu sendiri. Dan dengan demikian pertanyaan menjadi salah satu menemukan keseimbangan antara tekad dan kesadaran dalam berpaling dari jalan itu. Dispositif kapitalis ini disatukan oleh logika akumulasi kapital, dan memang di saat kondisi yang semakin menantang untuk mencari keuntungan, keharusan inilah yang menjelaskan perkembangan teknologi dan memuaskan kebutuhan manusia menuju menangkap kecerdasan dan memikirkan tenaga kerja. Bahkan sejak tahun 1989, Kellner mengakui konfigurasi masyarakat kapitalis di mana pengetahuan teknis dan ilmiah, otomatis, komputer, dan teknologi maju berperan dalam proses produksi paralel dengan peran tenaga kerja manusia, mekanis, dan mesin. Di era sebelumnya kapitalisme, gadget beroperasi dalam konteks kapital karena kebutuhan dengan cara yang membelokkannya pada tujuannya. Dari sudut pandang dispositif kapital, gadget bermanfaat 5 kali lipat. Pertama, sebagai komoditas di dalam dan dari dirinya sendiri, mereka adalah etnis material yang diproduksi dalam sistem pabrik seperti mobil atau lemari es sebelum mereka fungsional, dapat dipertukarkan di pasar, dan tentu saja objek sebanyak mereka diproduksi dan diedarkan seperti itu. Kedua, mereka juga merupakan platform untuk produksi dan sirkulasi komoditas digital lebih lanjut. Dengan demikian, mereka berfungsi sebagai fasilitator dari serangkaian pertukaran lain yang menelan seluruh jaringan kerja. Sirkulasi dari realisasi semua transaksi ini lebih lanjut terjadi melalui objek digital yang dihosting oleh gadget dalam bentuk aplikasi memfasilitasi hiburan online, game, jejaring sosial, dan sebagainya. Ketiga, gadget menyediakan sarana untuk lapisan lain pertukaran komoditas dan dalam bentuk memfasilitasi layanan lebih lanjut independen dari gadget itu sendiri. Pengiriman makanan, taksi, kencan, dan sebagainya. Penggunaan keempat, mereka menyangkut utilitas mereka dalam hal kontrol dan manajemen. Yang ketiga, gadget otak. Dalam bab-bab sebelumnya saya telah menjelajahi sifat gadget dalam konteks material dan ekonominya. Saya mendefinisikan kebutuhan untuk memahami hubungan antara niat dan gadget dalam hal kesadaran dan otak manusia.
Oleh karena itu, pada 2 titik fokus inilah saya akan membahas bab ini. Kesadaran secara terkenal didefinisikan oleh filsuf pikiran David J. Chalmers sebagai masalah yang sulit. Saat ia menjelaskan, kesadaran menimbulkan masalah yang paling membingungkan dalam ilmu pikiran. Memang bahkan sebelum mendefinisikan kesadaran, kita perlu bertanya kesadaran seperti apa yang perlu didefinisikan, sehingga kita dapat mengajukan pertanyaan yang benar atau bahkan bermakna. Arti istilah yang paling umum dipahami mengacu pada pengalaman sadar. Tangan pertama memiliki pengalaman, seperti yang dibingkai oleh Thomas Nagel. Ada sesuatu yang rasanya seperti memiliki sebuah pengalaman, dan seperti yang dikatakan Charles, masalah kesadaran yang sangat sulit adalah masalah pengalaman. Ini adalah kesadaran sebagai keadaan mental, dan ini mengunculkan banyak masalah yang berkaitan dengan hubungan pikiran dan materi. Apakah pengalaman sesuatu yang dapat direduksi menjadi substrat material otak, dipahami sebagai tempat atau berpikir, atau apakah mereka tidak terkait dengan dunia material sama sekali, tetapi dengan sesuatu dari tatanan lain? Jika demikian, bagaimana kedua perintah itu terkait? Isu berkembang biak dengan sangat cepat, termasuk pertanyaan tentang milik siapa pengalaman itu, dan bahkan apakah pengalaman itu perlu dimiliki oleh siapapun.